Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Semoga saja di masa pandemi ini kalian tetap sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan untuk terus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Kemudian jangan lupa juga untuk terus berolahraga. Oke, lanjut ke materi. Untuk materi kali ini, kita membahas tentang senam irama atau senam ritmik atau senam menggunakan musik. Nah, sebelum ke pembahasan, kalian siapkan dahulu buku catatannya ya. Apabila ada yang di sekolah buku catatannya, kalian boleh di buku yang lain dulu. Nanti disalin. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Bapak ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke pembahasan materi intinya. Dari pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian senam ritmik dan juga ada gerak dasarnya senam ritmik. Kemudian, manfaat ketika kita melakukan senam ritmik. Senam ritmik atau modern ritmik disebut juga senam irama karena seluruh gerakannya harus sesuai dengan irama yang mengiringinya. Senam ritmik pada pesta olahraga juga dilombakan, baik dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Tinggi rendahnya tingkat kesulitan gerakan merupakan kontribusi untuk mendapatkan nilai yang paling besar. Senam ritmik adalah khusus untuk putri. Di Indonesia perkembangannya tidak sepesat senam artistik. Yang untuk putra dan putri, walaupun kedua jenis senam ini dalam satu wadah organisasi yaitu Persani untuk nasional dan FIG Federation International de Gymnastique untuk internasional. Senam ritmik di Indonesia berkembang setelah tahun 1984. Unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama adalah yang pertama kelentukan, kedua keseimbangan, ketiga keluasan, keempat fleksibilitas, kelima kontinuitas, keenam ketepatan dengan irama. Senam ritmik dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu senam ritmik tanpa alat, kemudian yang kedua senam ritmik menggunakan alat, bisa pakai tongkat, bola, simpai, tali, ataupun selendang. Dasar-dasar senam ritmik. Gerakan dasar yang harus dikuasai dalam senam ritmik, baik dengan alat maupun tanpa alat, adalah yang pertama ada langkah. Yang dimaksud langkah adalah berpindahnya salah satu kaki belakang ke depan kaki yang lainnya dengan berbagai variasi, sedangkan macam-macam langkahnya yaitu yang pertama langkah biasa, lufas, dan kedua langkah keseimbangan, balance pass, yang ketiga langkah ke depan, gallop pass, dan empat langkah tiga, wall pass, kemudian langkah lima langkah lingkar, yang keenam langkah rapat, yang ketujuh langkah menyamping, yang kedelapan langkah silang, yang kesembilan langkah ganti atau whistle pass, yang ke-10 langkah pantul atau kuts pass. Selanjutnya yaitu loncat. Loncat adalah gerakan melangkah disertai tolakan kaki sehingga ada saat badan melayang di udara mendarat dengan salah satu kaki disusul dengan kaki yang lainnya. Macam-macam loncat adalah yang pertama loncat biasa, kemudian loncat kuda, loncat pantul, loncat silang, loncat samping, loncat ganti, loncat ayun, loncat putar silang, loncat depan, dan loncat rapat. 1. Gerakan langkah kaki. A. Gerakan biasa. Caranya berdiri dengan sikap tegak. Yang kedua, langkah kaki kiri dan kedua lengan di samping badan. 3. Melangkahkan kaki kanan dan jatuhkan pada tumit. Yang keempat, dilanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Yang B, langkah biasa. Caranya berdiri dengan sikap tegak, langkah kaki kanan di depan kaki kanan ke depan. Yang ketiga, langkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, dilanjutkan kedua kaki rapat. Kemudian langkah keseimbangan. Caranya berdiri dengan sikap tegak, hitungan 1 melangkahkan kaki kiri ke depan, hitungan 2 kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Yang keempat, sebelum kaki kanan atau tumit masih terangkat, kaki mundur diikuti kaki mundur rapat. Yang kedua, gerakan ayunan lengan. Ada ayunan satu lengan. Yang pertama, ayunan satu lengan depan belakang. Caranya ada tahap persiapannya, berdiri tegak, melangkah ke kiri, kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan.
Kedua, tahapan gerakannya, ayunkan tangan satu persatu ke belakang dan ke depan. Saat mengayun, diikuti kedua lutut mengeper. Kemudian gerakannya dilakukan 6 kali 4, dihitung dengan irama 4/4 ketukan. Akhir gerakannya, berdiri tegak, langkah kiri, kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan, kedua lengan lurus ke depan, pandangannya ke depan. Yang kedua, ayunan satu lengan dari depan ke samping. Caranya, ada tahap persiapannya, berdiri tegak, langkah ke kiri, kedua lengan lurus ke depan, pandangan masih ke depan. Yang kedua, tahapan gerakannya, ayunkan lengan satu persatu. Saat mengayunkan, diikuti kedua lutut mengeper. Gerakannya dilakukan 6 kali 4, dihitung dengan irama 4/4 ketukan. Akhir gerakan, berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan, pandangannya ke depan. Gerak dasar loncat. Yang pertama, loncat ke depan. Lompat ke depan biasanya disertai ayunan kaki yang lain. Cara melakukan gerakan lompat ke depan adalah sebagai berikut. Yang A, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Yang B, hitungan 1, lakukan lompat kaki kanan, sementara itu kaki kiri diayun. Yang C, lakukan lompatan kaki kiri, sementara itu kaki kanan diayun. Jadi bergantian ya, lakukan gerakan secara bergantian. Yang kedua, loncat ke samping. Sikap permulaan berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Yang B, kaki kanan ditekuk di belakang dan kaki kiri digunakan sebagai tumpuan, kemudian bergantian melakukan gerakan lompatan, dilakukan ke samping kanan dan di samping kiri, dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada loncat kijang. Sikap permulaan berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Kemudian kaki kanan ditekuk di depan sampai paha lurus sejajar dengan kaki kiri lurus di belakang. Kemudian bergantian dan melakukan gerakan menirukan loncatan kijang. Dilakukan berulang-ulang. 4. Meloncat sambil membuka dan menutup kaki. Gerakannya harus dilakukan dengan bersemangat supaya tidak terasa sulit. Cara melakukannya, yang pertama sikap awalnya berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, hitungan 1 kaki dibuka lebar ke samping, hitungan kedua kaki ditutup secara bersamaan, yang terakhir lakukan gerakan secara kontinu atau berkelanjutan ya. Latihan gerakan senam ritmik tanpa menggunakan alat. Ada ayunan tangan. Gerakan tangan atau lengan yang paling mudah dilakukan adalah ke samping kanan atau kiri untuk dikombinasikan dengan gerakan lainnya. Cara melakukannya, sikap mula berdiri dengan salah satu kaki kiri, ujung jari kaki kanan diletakkan rapat pada mata kaki kiri sehingga kaki kanan sedikit menekuk. Kedua tangan lurus di samping badan dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah badan, jari-jari rapat. Gerakannya, ayun kedua tangan ke arah kanan lurus tinggi bahu, bersamaan dengan itu kaki melangkah ke kanan. Gerakan tangan kanan tersebut sejauh mungkin dan diikuti oleh badan sehingga berat badan ada di sebelah kaki kanan. Ayun kembali ke arah kiri, gerakan sama persis ke arah kanan. Hanya kedua kaki tepat di tempat. Kemudian yang B, latihan gerakan ayunan tangan kanan dan ke kiri disertai langkah kaki. Cara melakukannya adalah merupakan lanjutan dari gerakan, yaitu ayunan tangan. Hanya di sini diikuti oleh langkah step ke kanan dan ke kiri sesuai gerakan tangan. Jadi bila tangan diayun ke kiri, maka kaki kiri melangkah ke arah kiri dan disusul kaki kanan. Selanjutnya tangan diayun ke kanan, maka kaki kanan melangkah ke kanan yang disusul kaki kiri, begitu juga seterusnya. Putaran badan disertai liukan. Cara melakukannya, sikap mulanya sama seperti pada sikap mula ayunan tangan di atas latihan A ataupun latihan B. Gerakannya hitungan 1, ayun kedua tangan ke arah kanan bersamaan kaki kanan step ke kanan. Sikap badan, lihat latihan 3. Hitungan kedua, ayun kembali kedua tangan ke arah kiri, diikuti kaki kiri melangkah step ke kiri. Kemudian hitungan 3,4 atau dilakukan gerakan hitungan 1 dan langsung memutar badan, berbalik atau 180 derajat. Setelah berbalik langsung tangan ayun ke arah kiri. Hitungan 5 seperti gerakan hitungan 1, hitungan 6 seperti gerakan 2, hitungan 7 dan 8 sama seperti hitungan 3 dengan 4. Ketika melakukan putaran badan yaitu pada hitungan 3 dan 4 dan hitungan 7 ke 8 lakukan gerakan meliuk yaitu menggeliat agak bergelombang dan pinggul aktif. Penyesuaian gerak dengan irama.
Musik atau irama yang lazim digunakan untuk mengiringi senam ritmik adalah musik balet, yaitu sejenis musik klasik dengan irama ketukan untuk menyesuaikan supaya antara musik dan gerakan senam yang sudah dirancang sedemikian rupa bisa sesuai dan berakhir dengan manis. Maka perlu memperhatikan yang pertama intro musiknya, pembukaannya. Biasanya terdapat 8 hitungan atau 2 kali 8 hitungan yang sengaja diciptakan untuk gerakan pendahuluan. Misalnya berjalan menuju lapangan lomba yaitu area show. Yang kedua, musik inti adalah musik untuk mengiringi gerakan senam ritmik yang dipertunjukkan di mana bila dilombakan adalah gerakan wajib bagi peserta. Yang ketiga, musik penutup. Walaupun tidak khusus diciptakan sebagai musik penutup gerakan, tetapi si atlet harus hafal betul kapan irama yang akan berhenti. Karena hal ini merupakan klimaks dari suatu kebolehan seseorang pesenam yang akan mendapatkan support dari seluruh penonton di arena pertandingan dengan ditandai gemuruhnya tepuk tangan. Guna mengatasi hal ini, maka seseorang pesenam harus menjalani program latihan dengan matang. Lanjut yang terakhir ya, manfaatnya ketika kalian melakukan senam irama atau senam ritmik. Yang pertama ada manfaat fisiknya. Orang yang melakukan senam irama secara rutin akan mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Manfaat mental pun dapat. Orang yang rutin melakukan senam irama mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara aktif dan kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Yang ketiga ada manfaat sosialnya. Kegiatan senam dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini maka akan terwujud interaksi sosial. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak pembelajaran Bapak kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatannya ya. Kemudian jangan lupa buku catatannya dikumpulkan ketika tatap muka atau bisa juga kalian kirim ke Google Classroom fotonya ketika sudah mencatat. Kemudian absensi jangan lupa di kolom komentar ya dengan nama lengkap dan juga kelas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.